Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita semua sampai saat ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Untuk meresponi ucapan syukur kita mengangkat pujian yang berkata bersyukur selalu bagi kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, tolong kuduskan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya siapa sekali lagi? Shalom. 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 Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Tetaplah dan lihat. Dan lihatlah betapa baiknya
kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita siapkan hati kita. Kita mau mengangkat satu pujian. Firman-Mu berkata kau bersertaku. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kembali kesempatan kepada setiap kami untuk merasakan betapa baiknya Tuhan, untuk merasakan betapa besarnya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tolong urapi hati kami, pikiran kami, sehingga fokus kami tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam surat Paulus kepada Titus. Surat Titus pada pasal yang pertama. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Titus pasal yang pertama ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kita
kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Setelah saya membacakan judul perikopnya. Salam, 3 ya. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijadikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Ya. Ada seorang penginjil, dia hamba Tuhan yang ditempatkan Tuhan, boleh dibilang dia dipercayakan Tuhan untuk melayani di India. Pada saat dia kecil, dia pernah bertanya kepada ibunya, dia bertanya, Ibu, apakah suatu saat nanti mata saya bisa biru seperti gambar-gambar yang saya lihat? Karena dia sempat melihat beberapa foto-foto orang-orang yang bermata biru, dan dia sangat menginginkan mata biru karena mata dia coklat seperti orang-orang pada umumnya, kebanyakan orang. Dan dia setiap pagi dia selalu bertanya, Ibu, apakah mata saya bisa berubah biru cantik seperti ini? Apakah kalau seandainya saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan warna mata saya? Dia bertanya seperti itu kepada Tuhan. Dan ibunya dengan yakin menjawab kepada anaknya, ya bisa. Tuhan bisa mengubahkan. Tetapi setiap hari dia bertanya dan setiap hari dia berdoa, dia melihat di cermin, matanya tidak berubah menjadi warna biru. Sampai dia dewasa, ya sudah seperti itu keadaannya. Dan pada suatu ketika dia mengalami panggilan Tuhan, dia dipanggil Tuhan untuk melayani di India. Dan di situ dia sadar bahwa dengan doanya dia pada saat itu, oh, ternyata ini jawaban doa saya. Tuhan tidak mengubah mata saya berwarna biru, karena kalau seandainya saya bermata biru, saya tidak akan diterima di tempat pelayanan saya. Jadi di India mungkin dia tidak akan diterima, atau di tempat dia pelayanan dia tidak diterima jika dia bermata biru. Jika dia menginginkan apa yang dia merasakan apa yang diinginkan. Nah, firman Tuhan kali ini kita mau belajar bahwa bagaimana kita mau belajar dari status kita sebagai seorang hamba Tuhan, tidak dilihat dari bagaimana latar belakang kita, bagaimana keadaan kita, bagaimana fisik kita, bagaimana kehidupan kita di masa lalu. Nah, surat Titus ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus secara pribadi kepada Titus yang merupakan anak rohaninya. Jika kita mau membaca di ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa kepada Titus anakku yang sah. Jadi surat ini merupakan surat yang ditujukan oleh Paulus secara pribadi kepada Titus. Dan surat Titus ini merupakan salah satu surat yang bersifat pastoral atau pengembalaan. Karena di dalam surat-surat Titus ini di mana Paulus memberikan nasihat bagaimana Titus itu harus menggembalakan jemaat, bagaimana Titus memberikan suatu nasihat-nasihat kepada jemaat yang dipercayakan oleh Paulus pada saat itu. Nah, kitab Titus ini diawali oleh Paulus, di mana dia membuka kalimat dengan menjelaskan atau memperkenalkan dirinya. Paulus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, hamba Allah ini merupakan suatu gelar kehormatan. Hamba Allah ini merupakan suatu sebutan kepada orang-orang yang diutus oleh Tuhan sebagai suatu gelar kehormatan. Saya menyadari bahwa dipanggil hamba adalah sebuah kehormatan. Dipanggil hamba merupakan sebuah kehormatan bagi seorang Paulus, sehingga dia memperkenalkan diri bahwa saya ini hamba Allah, saya ini Rasul Yesus Kristus yang merupakan orang yang diutus Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada Tuhan itu sendiri. Dan di sini Paulus juga melanjutkan bahwa dia diberikan tugas oleh Allah untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah
dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai seorang hamba Allah, dia memiliki tugas untuk memelihara iman, memelihara iman yang sudah dipercayakan pada saat sejak semula, dan juga menyebarluaskan kebenaran yang seharusnya sudah ia kerjakan gitu. Kemudian dia juga melanjutkan dengan tulisan ini, dia mengatakan bahwa dia menegaskan bahwa dengan tulisan ini Paulus sebagai hamba Tuhan mengingatkan hamba Tuhan lainnya bahwa pelayanan itu harus melahirkan iman, dalam artian melahirkan orang-orang beriman dan menjadi kuat di dalamnya berdasarkan pengharapan yang kuat akan kehidupan yang kekal, karena jaminan sudah diberikan oleh Allah dari sebelum permulaan zaman. Di situ juga dikatakan bahwa dalam ayatnya yang ketiga, dan yang pada waktu dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat. Paulus juga ingin menegaskan bahwa disinilah waktunya bagaimana Paulus harus memberitakan kebenaran. Begitu juga dengan Titus. Dia memperkenalkan diri bahwa sudah waktunya untuk saya memberitakan Injil. Sudah waktunya saya harus menyebarkan kebenaran. Bagaimanapun keadaan fisik, bagaimanapun keadaan diri kita, sudah waktunya bahwa dari kehendak Tuhan kita sudah menyebarkan Injil. Kalau mau dilihat latar belakang Paulus, banyak orang yang membencinya, banyak orang yang tidak menyukainya. Kenapa Paulus ini saja berubah nama dari Saulus menjadi Paulus? Di sisi lain adalah Paulus ini diterima, pemberitaan Injilnya diterima oleh orang-orang yang bukan Yahudi, sehingga Paulus ini merupakan nama Romawinya atau nama bukan Yahudi, orang bukan Yahudi, sehingga dia dipanggil oleh Paulus. Dia mendekatkan dirinya kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani dengan dipanggil Paulus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, surat ini ditujukan kepada Titus. Kenapa? Kenapa Paulus ini memberikan surat ini kepada Titus? Karena Paulus ingin adanya pemuridan, di mana Paulus ingin Titus ini menggembalakan orang-orang, jemaat-jemaat yang baru saja didirikan, yaitu kalau kita membaca perikop selanjutnya yang akan dijelaskan nanti, itu ada jemaat di Kreta, sehingga Titus ditinggalkan pada saat itu di Kreta, dan Paulus memberikan surat ini kepada Titus. Nah, kitab Titus ini merupakan kitab yang menyediakan bukti paling awal bahwa gereja telah ditegakkan di pulau Yunani atau di Kreta ini sendiri. Kata anakku yang sah ini menunjukkan suatu hubungan antara Paulus dan juga Titus, di mana Paulus ini merupakan orang tua rohani daripada Titus. Anak yang sah adalah status hubungan yang diberikan Paulus sebagai tanda atau buah dari pelayanan Paulus. Jadi Titus ini merupakan buah pelayanan daripada Paulus itu sendiri. Titus berkebangsaan non-Yahudi atau Yunani. Nah, tetapi dia terpanggil untuk melayani, sehingga boleh dibilang Titus ini merupakan orang yang setia karena dia mengikuti perjalanan-perjalanan atau pelayanan-pelayanan Paulus, di mana pada saat dia menyebarkan Injil, kemudian dia mengumpulkan sumbangan orang miskin bagi jemaat yang ada di Yerusalem. Bahkan dia juga selalu mendampingi Paulus sampai mengikuti Paulus ke Dewan Yerusalem pada saat itu. Nah, kalau mau dilihat bagaimana Titus ini mengemban tugas, sehingga Paulus memberikan suatu kepercayaan kepada Titus untuk melanjutkan pelayanan pada saat itu di Kreta. Nah, sebenarnya apa yang kita mau pelajari hari ini dari firman Tuhan hari ini? Kita mau melihat bahwa Paulus ingin menjelaskan bahwa statusnya, dirinya sebagai seorang hamba Allah, sebagai rasul Yesus Kristus, bukan sebagai sesuatu yang disombongkan, melainkan dia memiliki tugas, mengemban sebuah tugas yang berat. Dia mengemban sebuah tanggung jawab yang besar, di mana dia harus menjalankan penggembalaan, bukan hanya pada jemaat, melainkan kepada seorang yang disebut Titus ini, di mana yang pertama dia harus memelihara iman. Jangan sampai iman kita tidak terpelihara. Jangan sampai iman kita tidak terpelihara. Dalam artian kita di sini juga merupakan hamba-hamba Allah. Kita juga diberi status oleh Tuhan sebagai hamba Allah, di mana boleh dibilang itu juga merupakan gelar kehormatan bagi kita. Dan tugas kita dari firman Tuhan yang kita belajar hari ini adalah memelihara iman. Bagaimana dengan iman kita hari ini? Bagaimana perjalanan iman kita sampai di titik ini? Iman kita dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita,
jangan sampai iman kita yang tidak terpelihara. Bagaimana kita bisa memelihara iman orang lain, membantu orang lain, sedangkan diri kita sendiri tidak, begitu. Kemudian di situ juga kita mau belajar bahwa Paulus memberi dan memelihara pengetahuan yang lengkap. Selain daripada iman kita yang bertumbuh, tetapi kita juga memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan, akan banyak hal yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Belajar dari firman Tuhan. Tuhan juga ingin kita memberi bahkan memelihara pengetahuan yang lengkap. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang yang kita layani. Karena status kita sebagai hamba Allah. Kemudian kita memberitakan Injil. Paulus menegaskan kepada kita semua juga untuk memberitakan Injil. Apapun bentuk pelayanan kita, apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau supaya kita memberitakan Injil. Tentunya di firman Tuhan juga dikatakan baik tidak baik waktunya. Kemudian bertanggung jawab dengan status, bahkan dengan resiko yang sudah Tuhan berikan. Banyak sekali ya resiko sebagai seorang hamba Tuhan tentunya. Sebagai kita semua orang-orang yang mengikut Tuhan, kita punya banyak resiko. Tapi kita di sini dengan status yang sudah jelas, yang sudah Tuhan berikan, sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, kita diberikan tanggung jawab yang besar dan kita harus bertanggung jawab dengan status kita. Setelah kita digembalakan sebagai seorang junior, maka kita juga diberikan kesempatan untuk mengembalakan orang. Sebisa mungkin kita bisa menuntun orang untuk menggembalakan, untuk membimbing orang-orang tersebut sesuai dengan teladan yang sudah diberikan. Titus belajar dari Paulus, bagaimana Paulus hidup, bagaimana Paulus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bagaimana pelayanan-pelayanan yang Paulus lakukan. Titus belajar hal itu, sehingga Titus menjadi orang-orang yang setia. Dia melihat kepada Paulus. Kalau seandainya kita sebagai seorang junior, kita belajar dari seorang Titus, bagaimana dia melihat kepada atasannya, bagaimana dia melihat kepada Paulus. Dia taat, dia setia, dia mengikuti apa yang Paulus lakukan. Begitu juga dengan seorang junior yang harus taat kepada seniornya, mengikuti teladan senior. Dan jika kita sebagai seorang senior, sudah seharusnya kita menjadi seperti Paulus, di mana kita harus memberikan teladan yang benar juga, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dalam pelayanan kita, mungkin kita juga sebagai dalam dua posisi. Mungkin kita sebagai junior, kita harus melihat kepada atasan kita harus melihat kepada senior kita. Tetapi sebagai seorang senior, bagaimana kita juga harus memberikan warisan rohani kepada junior-junior kita. Bagaimana kita harus memberikan dampak yang baik, sehingga junior kita juga melihat bahwa kita patut untuk diteladani. Seperti Paulus patut diteladani oleh Titus. Siapa kita dan bagaimana status kita sekarang? Kita mau melihat diri kita, siapa kita, dan apa status kita. Kita juga diberi kesempatan untuk mengemban status sebagai hamba Allah, memiliki gelar kehormatan. Maka mari kita bersama-sama bertanggung jawab dengan hidup dan status kita. Demikian jauh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami anak-anak Tuhan diberikan waktu untuk kami bisa merenungkan bersama-sama kembali bagaimana kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang hamba-hamba Allah yang Tuhan percayakan untuk mengemban status bahwa kami anak-anak yang harus menjadi teladan, bagaimana kami harus memberitakan Injil, bagaimana kami harus kuat di dalam Tuhan, bagaimana kami harus memelihara iman, bahkan kami harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berotoritaslah dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami benar-benar sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan, untuk meneladani apa yang menjadi perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bertanggung jawab atas status kami sebagai hamba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan jadi bekal bagi kehidupan kita, kegiatan kita satu hari ini. Sampai jumpa di episode Bekal Pagi selanjutnya. Belajar kebenaran Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.